Ketua kelas 11 IPA 1 siapa? Sudah hadir? Ketua kelas 11 IPA 1. Siapa? Ya. Oh, Stevi. Oke. 11 IPA 2, siapa ketua kelasnya? Yuya, Pak. Oke, Yuya. Oke, terima kasih telah hadir semuanya. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, Pak Patrick yang bertanya. Oke, saya lihat nih di atas. Oke. Amel, minggu lalu kita sudah berbicara perihal apa, Amel? Dihidupkan dulu, Amel. Oke. Tentang teks prosedur. Ya kan ya? Oke, betul. Oke, teks prosedur. Oke, lalu Andika, apa yang sudah dibicarakan tentang teks prosedur minggu lalu? Dan pengertiannya dan menggunakan bahasa yang baik, Pak. Oke, pengertiannya. Oke. Tesa, apa itu teks prosedur, Tesa? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau cara dalam membuat sesuatu atau merangkai sesuatu yang dijelaskan secara detail. Oke, sip. Oke, silahkan semua boleh Itu, Pak. mematikan videonya ya. Silahkan boleh mematikan videonya semuanya. Oke. Kalau suara sudah ada permasalahan dengan suara, misalkan kalian tidak bisa mendengar Pak Patrick dengan jelas, silakan kirim pesan di room chat ya. Kalau mungkin hanya salah satu dari kalian saja, kemungkinan sinyal dari penerima ya, dari kalian berarti. Kalau misalkan memang semuanya bermasalah, bisa jadi dari Pak Patrick. Tapi Pak Patrick pasti akan tahu karena ada pemberitahuan di sini. Kalau sinyalnya mungkin ada gangguan atau sebagainya. Oke ya. Semoga kalian mendengarkan suara Pak Patrick. Kali ini Pak Patrick akan melakukan Zoom meeting sekitar 15 sampai 20 menit. Sekarang yang sudah tergabung adalah sebanyak 35 siswa. Berarti kalian kan ada 40 kan? IPS 1, IPS 2, 40 berarti oke 36. Berarti 4 siswa belum hadir ya. Nanti tolong sekretaris tolong dicatat ya. Dikirim ke room chat ya. Oke, Pak Patrick akan share screen di awal-awal. Oke, lalu Oke, tolong dibaca di Yoyada di slide 1 ini. Teks prosedural, bertindak prosedural, raih hasil maksimal. Oke, seperti yang sudah kita bicarakan bahwa di dalam teks prosedur itu harus ada tujuan yang jelas. Jadi harus ada akhirnya. Akhirnya seperti apa? Kalau proses itu masih terus terjadi, terus-menerus. Itu proses. Kalau prosedural berarti ada urutan dari langkah pertama sampai langkah terakhir. Ya.
Langkah terakhirnya bisa macam-macam. Ada yang mungkin 4 langkah aja, ada yang 5 langkah aja. Gitu. Kalau protokol, mungkin kalian pernah mendengar protokol. Itu bisa aja tidak berurutan. Jadi bisa secara umum. Itu protokol. Bisa aja itu poin-poin untuk mencapai suatu tujuan, tapi poin-poinnya itu dilakukan boleh acak. Ya. Lalu selanjutnya mungkin kalian sudah mendengar tentang eksplanasi. Oke. Itu ada urutan, tapi lebih kepada suatu peristiwa atau fakta. Misalkan kejadian, sebuah kejadian, kalian menjelaskan kejadian tentang gunung meletus, gitu, misalkan. Atau misalkan terjadi konser di Ubud, misalkan ada konser di sana, misalkan, dan sebagainya. Itu eksplanasi. Oke, semoga jelas ya di awal-awal nih konsep dasarnya itu ya. Lalu selanjutnya kita cek. Oke. Kalista. Oke. Apa yang terlihat paling banyak di sini? Itu kayak ada gambar tentang cegah COVID-19 sama orang yang mau pegangan tangan. Oke. Yang paling banyak terlihat gambar apa? Tangan. Oke, tangan. Ya. Jadi di sini Pak Patrick menunjukkan sebuah contoh tentang cegah COVID dengan cuci tangan. Oke. Jadi kalau misalkan diibaratkan ini sebagai sebuah prosedur, oke. Jadi ada langkah-langkahnya. Kalian tidak bisa pakai sabun dulu genggam ibu jari. Gitu. Oke. Jadi harus dimulai siram kedua telapak tangan, ya seperti itu ya. Jadi ada urutannya, langkah-langkahnya. Pembukaannya di situ tertulis tanpa kita sadari tangan sebenarnya penuh dengan berbagai macam kuman dan sebagainya. Jadi nanti itu berkaitan dengan struktur. Cuma ada 3 di dalam teks prosedur. Nanti kita akan lihat ya. Dari tangan itu kalian bisa melihat, oke, ternyata ada langkah-langkahnya ya cuci tangan itu. Ada urutannya ya. Dan lalu ada akhirnya ya. Langkah terakhirnya ada ya. Oke, kalau dilihat dari pengantar itu, oke, di pengantar itu ada 3 gambar tangan. Sekarang saya minta Rara. Oke. Kira-kira itu apa, Ra? Bisa jelasin? Tangan. Tangan gimana? Kalau dilihat dari ceritanya. Dia mau pegangan tangan. Mau pegangan tangan. Oke. Dimulai dari keadaan apa? Di gambar 1. Kayak mereka jauh gitu kan. Terus kayak mau nggapai tangannya, asik. Terus susah gitu, terus akhirnya dapat. Oke. Oke, selanjutnya ketut. Apa tut? Halo Pak. Ya apa? Kira-kira ceritanya apa itu? Yang cerita yang mana? Pengantar Ini ya, nih Pak. tangan 3 tangan nih apa? Gimana ceritanya kira-kira? Oh. Ibarat nih Pak, tangan yang gambar yang pertama nih kangen dia pengen ketemu. Oke. Habis itu ya gambar kedua nih cuman melihat, yang ketiga bertemu gitu Pak. Oke. Oke, mungkin bisa aja ya banyak versi. Oke, sekarang Iya Pak. Alen. Apa Len? Sama Pak. Oke, mungkin dimulai dari apa ya? Mulai pengen saling dekat gitu ya. Ya, kan. Tujuannya pengen saling. Namanya apa lihat-lihatan doang, nggak ada yang berani ngungkapin. Terus? Besok baru akhirnya udah berani, habis itu baru ketemu, habis itu baru kayak gitu dah. Baru pegangan. Oke, pegangan tangan terus adik kakaan gitu ya. Misalkan. Iya. Oke. Dari kakak Zun, kayak siapa gitu. Oke, terima kasih Alen. Jadi gini sebenarnya. Di dalam teks prosedur ada yang baru maksudnya. Tidak ada. Oke. Di dalam teks prosedur itu ada 3 urutan. Jadi
Kalau kalian lihat, oke di sini ya, dimulai dari tangan yang berjauhan, lalu mulai mendekat, oh masih jauh, posisinya masih jauh, lalu mendekat, lalu akhirnya sampai gandengan tangan. Jadi orang harus paham prosedurnya terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Lalu selanjutnya apa kira-kira? Poin kedua, Aldo. Kenapa, Pak? Oke, setelah paham prosedurnya gimana? Menghindari gagal. Oke, menghindari gagal. Lalu? Maksimal hasil. Oke, maksimal hasilnya. Sekarang Erik. Erik, kira-kira kalau dikaitkan dengan cerita tentang tangan tadi gimana? 3 hal ini. Kalau dikaitkan, Ya. oh jadi misalnya mau pegangan tangan tadi Pak, harus paham Oke. berarti apa pegangan tangan. Kemudian bagaimana supaya genggaman itu bisa bersatu. Jadi dihindari supaya bisa, misalnya akan kemungkinan terjadi tidak bersatu itu dihindari. Oke. Selanjutnya. Kemudian biar maksimal hasilnya, tangannya harus saling menggenggam, Pak. Oke. Terima kasih, Erik. Oke. Sekarang siapa lagi? Nicole. Coba Nicole. Nicole Florencia. Kalau ada 3 hal ini, 3 poin ini, paham prosedur, menghindari gagal, maksimal hasilnya. Ini kalau dikaitkan dengan slide pertama tadi tentang teks prosedur gimana, Nicole? Nicole Florencia. Halo Nicole. Ya, bisa. Gimana kalau dikaitkan dengan teks prosedur? Maksudnya gimana? Kan teks prosedur tadi di slide pertama sudah dijelaskan bahwa itu untuk meraih hasil maksimal. Oke, pahami meraih hasil maksimal. Lalu kalau misalkan ada 3 poin yang Mister tampilkan lewat PowerPoint ini, kira-kira apa itu teks prosedur itu dengan 3 hal ini? Teks prosedur itu kayak teks yang berisi langkah-langkah biar kayak untuk mengucapkan suatu solusi. Terus? Kayak untuk melakukan sesuatu. Dan biar kayak nggak gagal gitu. Oke, lalu hasilnya? Hasilnya ya tercapai yang kayak kita pingin gitu. Oke, gitu ya. Jadi secara sederhana bisa dipahami seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian pengen mencapai suatu tujuan, yang artinya itu prosedurnya sampai ada langkah terakhirnya, kalian harus paham dulu. Kira-kira urutannya akan sampai apa, lalu supaya nggak gagal itu gimana? Supaya apa? Endingnya atau hasil akhirnya? Hasil akhirnya adalah maksimal. Kemaksimalan di dalam kalian meraih yang kalian inginkan di awal-awal. Itu adalah teks prosedur. Oke, kita lihat ya. 3 jenis teks prosedur. Oke, 3 jenisnya. Sekarang David. David, gimana David? David? Pak, David, ini. Ya? Halo? BAB dia, Pak. Davidnya lagi ke toilet, Pak. Oh, David di toilet. Oke. Chris Pradayana. Oke. 3 jenis teks prosedur itu apa aja? Apanya, Pak? 3 jenis. Ya. Mengoperasi alat, membuat sesuatu, melakukan, mengatur, mengelola. Oke, nomor 1 mengoperasikan alat, bisa nyebutkan contohnya? Kira-kira apa? Misalnya cara mengoperasikan blender gitu, cara menghidupkan
cara mengoperasikan setrika gitu. Oke, untuk Blender mungkin ini masih ya. Karena kalau misalkan langkahnya cuma satu, itu bukan sebagai teks prosedur. Misalkan menyalakan radio gitu. Itu bukan, misalkan nggak ada masak. Jadi harus ada langkah-langkah yang dicapai. Misalkan menghidupkan AC, oke. Tinggal pencet remote-nya. Oke. Jadi bukan teks prosedur. Jadi ada yang pendapat seperti itu ya. Oke, selanjutnya mengoperasikan alat, oke ya. Lalu Celia, oke, membuat sesuatu, apa Celia misalkan? Celia. Oke. Aulia, coba Aulia. Membuat sesuatu. Apa Aulia contohnya? Yang membuat sesuatu, Mister. Ya, kira-kira apa contohnya? Membuat sesuatu. Teks prosedur membuat sesuatu. Apa contohnya? Buat nasi goreng. Oke. Membuat buah. Oke, sip. Terima kasih Aulia. Misalkan contoh kalian membuat kue kukus gitu. Jadi ada langkah-langkahnya. Oke. Lalu selanjutnya mengatur, melakukan atau mengatur atau mengelola pekerjaan atau dan tindakan. Misalkan. Contohnya Gio, apa Gio? Cara mengurus anjing. Oke, cara mengurus anjing. Oke. Terima kasih Gio. Jadi bisa aja kayak kemarin Pak sudah ngasih contohnya ketika melamar pekerjaan. Itu juga boleh ya. Itu termasuk di golongan yang ketiga. Ya. Melamar pekerjaan. Oke ya. Kalian sudah baca kemarin, kita udah ulas halaman 3 sampai halaman 4 tentang seseorang yang ingin melamar pekerjaan. Selanjutnya kita lihat ini slide terakhir yang Pak Patrick berikan hari ini. Lalu nanti kalian akan ada penugasan untuk membaca teksnya supaya lebih efektif. Tapi kalian harus baca supaya nanti ketika mengerjakan kalian bisa. Kalau misalkan ada pertanyaan tentang teks itu, kalian segera hubungi Pak Patrick ya. Selanjutnya teks prosedur yang baik. Yuyada. Satu aja Yuyada. Ya, baca satu aja, Pak. Ya. Teks prosedur yang baik. 1. Pernyataan umum. Jenis barang yang akan dibuat, latar belakang atau alasan, jenis perkara, manfaat, dan syarat. Oke, pernyataan umum. Sekarang kalian coba lihat di buku halaman 3. Di situ ditulis tentang kira-kira pernyataan umumnya ada di mana nih? Halaman 3, yang tentang melamar pekerjaan. Siapa ya? Saya minta. Jonathan, Irsat. Di paragraf mana Jonathan Irsat? Pernyataan umumnya. Bentar, Pak. Oke. Paragraf mana? Ya. Untuk pernyataan umumnya. Sama. Oke, paragraf pertama. Oke, di sana ada apa aja? Jonathan Irsat, yang dijelaskan apa aja tentang pelamar pekerjaan itu? Kalau dikaitkan dengan teks prosedur yang baik. Bentar, Pak. Oke. Ada pernyataan umum ya. Oke. Latar belakang ya. Oke, latar belakang ya. Seperti kalau kalian buat proposal ini, TD Live itu misalkan. Kan kalian ada latar belakang. Ketika topiknya tentang melamar pekerjaan, ya pembukaannya harus oke. Banyak pelamar pekerjaan gagal mendapatkan lapangan kerja yang diimpikan. Oke. Lalu mulai dibuat masalahnya nih. Oke.
Oke, ada yang ditolak pekerjaannya karena memang tidak memenuhi kriteria, tapi ada yang ditolak karena tidak tahu harus berbuat apa misalkan itu ya. Misalnya ketika mengikuti wawancara, oke, di situ dijelaskan. Itu yang disebut dengan pernyataan umum. Sebelum masuk ke langkah-langkahnya. Oke, selanjutnya poin kedua apa di dalam teks prosedur sekarang? Clarissa. Halo Clarissa. Ya, Pak. Oke, langkah keduanya apa? Poin kedua apa di dalam teks prosedur yang baik? Langkah untuk mencapai tujuan. Oke, langkah untuk mencapai tujuan. Kalau di dalam teks lamaran pekerjaan ada berapa langkah? Empat. Oke, ada 4 langkah. Nah, itu yang disebut dengan langkah-langkah mencapai tujuan. Jadi, ditulis harus berdoa, lalu harus datang lebih tepat waktu, lalu menjawab semua pertanyaan dengan suara yang ekspresif dan antusias, lalu selesai wawancara jangan lupa mengucapkan terima kasih. Oke ya, itu langkah-langkahnya. Lalu penutup. Ada penutupnya nggak Andre di teks tersebut? Andreas? Ada, Pak. Di mana teks penutupnya? Ada. Di mana? Yang paling terakhir tuh, Pak. Oke, yang paling terakhir. Kira-kira sarannya apa? Memilah informasi berupa pernyataan umum. Oke. Ya, sudah. Sarannya apa di situ? Menyelesaikan tahap wawancara dengan yang mana nih, Pak? Yang teks halaman 4. Yang tentang melamar pekerjaan. Oh, alah, kira gitu. Ya. Penutupnya sarannya apa kira-kira? Ucapkan salam pisah. Oke. Lamaran. Baru ucapkan salam pisah, mengatakan selamat siang atau selamat sore. Itu masih langkah nggak? Itu masih langkah ya? Oh iya, sorry. Oke, penutupnya kira-kira di mana? Ada nggak? Ada. Ada? Di langkah yang baik. Menyelesaikan tahap wawancara dengan baik, Pak. Oke, menyelesaikan tahap wawancara dengan baik. Itu sarannya ya. Jadi dari saran penulis. Jadi sebenarnya Pak Patrick mencoba menyederhanakan semuanya. Ketika kalian membuat teks prosedur nantinya, kalian akan membuat teks prosedur ya. Kalian boleh memilih kalian mau membuat jenis teks yang mana. Membuat sesuatu boleh. Kalian mengadaptasi, mungkin kalian pernah buat kue di TD Live atau pertunjukan atau sebagainya, prosedurnya gimana. Atau situasi sekarang ini gitu. Kalian bisa melakukan sesuatu atau tindakan, misalkan prosedur ketika kalian ingin berbelanja dan sebagainya. Kalian bisa membuat langkah-langkahnya untuk mencapai tujuan. Atau kalian ingin membuat menggunakan alat, cara menggunakan alat. Entah apa, ada alat di rumah kalian yang sulit penggunaannya. Misalkan harus memakai langkah ini, langkah ini, langkah ini. Kalian bisa menulis tentang itu juga. Tapi ingat, harus ada 3 hal yang tertulis di sana. Pernyataan umum, lalu tahap-tahap untuk mencapai tujuan, langkahnya bisa bermacam-macam, lalu harus ada penutup dan sarannya. Itu aja untuk teks prosedur. Sebagai pengayaan, kalian baca, ini karena teks ya, baca halaman, nanti baca halaman 8 ya. Cara membuat kertas daur ulang. Ada langkah-langkahnya. Kalian sebagai pembanding untuk nanti ketika kalian membuat teks prosedur. Jadi minggu depan, pertemuan depan, maksudnya pertemuan ketiga, kalian akan Pak Patrick minta untuk membuat teks prosedur. Nanti Pak Patrick kirimkan formulirnya minggu depan atau formatnya minggu depan. Dan apa yang dinilai Pak akan tuliskan minggu depan. Yang jelas, kalian harus tahu itu jenis teks apa, lalu urutannya seperti apa. Ya. Itu untuk agenda minggu depan. Nah, sebelum
Pak Patrick akhiri, dan nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung hubungi Pak Patrick, misalkan masih belum jelas. Silakan kalian ada pertanyaan mungkin sekarang. Pak Patrick kasih kesempatan untuk bertanya tentang teks prosedur ini. Atau proyek ke depannya. Tugasnya yang Mr. Patrick bilang pengayaan doang itu aja ya? Oh, untuk ya, sekarang kan masih ada sisa 20 menit ya. Pak Patrick tidak ingin kalian tidak membaca teks-teks yang ada. Karena ini berkaitan dengan nanti proyeknya. Jadi ketika pembelajaran, ketika kita gunakan untuk membaca banyak teks seperti ini, itu akan menjadi tidak efektif. Tapi Pak Patrick akan tahu kalau kalian mau membaca, membandingkan dari hasil proyek yang ada. Gitu ya. Jadi Pak minta ada waktu 20 menit ini kalian baca. Kalau misalkan ada yang belum baca tentang pelamar pekerjaan, karena kemarin sudah dibahas ya, Pak Patrick mencatat nama-namanya. Ada Tessa, ada Justin, ada Andika, ada William, ada Angie, ada Andre, ada Ketut yang sudah berbicara mengenai teks tersebut. Sekarang Pak Patrick minta kalian nanti yang belum membaca, baca tentang lamaran pekerjaan itu. Lalu kalian baca halaman 8 tentang daur ulang. Baru kalau kalian ada pertanyaan gimana tentang proyek minggu depan, maksudnya belum jelas tentang urutannya atau kok teks ini seperti ini Pak, kalian bisa tanya ke Pak Patrick. Gitu ya. Oke. Terima kasih Justin. Ada lagi? Formatnya Bapak kasih di 3D Smart? Nanti formatnya, ya Pak akan kasih di 3D Smart juga. Lalu sekalian dengan apa tugasnya, linknya nanti di sana. Nanti Pak juga akan minta, nanti kan ada Steffi sama ada Yoyada. Nanti Pak akan kirimkan ke Steffi dan Yoyada. Nanti bisa di-forward ke grup kelas. Ya. Oke Pak. Sip. Ada satu lagi? Oke ya, kita berbasis untuk proyek ya. Kalian membuat ya. Tolong untuk membuat nanti jangan sampai salah ketik gitu. Kalian harus membaca berulang kali tulisan kalian. Udah nyambung belum? Kalau ada kebingungan silahkan konsultasi gitu ya. Kalian boleh bertanya Pak Patrick ya. Oke. Pak kasih 2 bahan itu untuk pembanding kalian. Jadi ada pembukaan, isinya langkah-langkah tadi, lalu penutup. Oke, kalau tidak ada, begitu aja Pak akan absen dulu. Oke, ini sudah. Nanti silakan siapa yang biasa mengabsen? Yoyada sama siapa? Di kelas saya kali sudah absen Pak, di room chat udah ada. Oke, sip. Kali sudah ya. Oke, silahkan kalian bisa meninggalkan ruangan ini. Tolong ada waktu 18 menit, kalian baca halaman 8 ya, sampai halaman 9 tentang daur ulang. Gitu aja. Terima kasih. Silakan bisa meninggalkan ruangan. Terima kasih Pak. Oke, Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Pak. Bapak. Oke.